Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai persekutuan doa Pentakosta yang ketiga ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari bersama kita memuji melalui pelengkap kidung jemaat nomor 258, Ku ingin selalu dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur karena pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melakukan persekutuan doa Pentakosta yang ketiga. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab untuk persekutuan doa Pentakosta yang ketiga ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7
ayat 55 sampai dengan 60. Demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan mengenai hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Selain karena kita adalah makhluk sosial, tentu terdapat makna tersembunyi yang jauh lebih luas daripada itu. Bahwa hidup sesungguhnya bukan berdasarkan kehendak kita, melainkan berdasarkan kehendak Allah, Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Stefanus dalam hidupnya menunjukkan bahwa dirinya hidup bukan untuk diri sendiri. Hal ini ditunjukkan melalui pelayanannya sebagai seorang diaken yang melayani orang miskin. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, faktanya di dalam Stefanus melakukan pelayanan tidak berjalan dengan mulus-mulus saja. Bagi sebagian orang, pelayanan Stefanus memicu kemarahan dan juga kebencian. Kira-kira seperti itulah keadaan yang dapat terjadi pada diri kita apabila kita dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Stefanus memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan tersebut karena ia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menghibur, dan Roh Kudus pula yang setia menjadi teman baginya. Kalau kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu hal ini bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah bahwa Roh Kudus yang telah memampukan Stefanus untuk menjalani tantangan tersebut. Lalu kemudian ketika Stefanus dengan berani dan dipenuhi dengan Roh Kudus, apakah orang-orang Yahudi menjadi takut bahkan menyerah begitu saja? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Beberapa orang Yahudi yang merasa tidak sanggup melawan hikmat dan Roh Kudus yang ada dalam diri Stefanus tidak menyerah begitu saja. Justru mereka mencari solusi yang lain untuk menjatuhkan Stefanus. Mereka akhirnya menghasut banyak orang dan menuduh Stefanus sebagai seorang penyesat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara,
Stefanus pada akhirnya diadili di hadapan imam besar dalam sidang mahkamah agama. Nah, sampai di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah Stefanus kemudian menjadi takut? Kenyataannya tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena apa? Karena ia berbicara dalam kebenaran. Bahkan apa yang dikatakan, semuanya menunjukkan bukti kuasa dan kehadiran ilahi. Maka dari itu orang banyak menjadi jengkel dan juga merasa resah. Karena begitu banyak bukti kuasa dan kehadiran ilahi. Mereka kemudian berteriak, menutup telinga, menyerbu, menyeret, dan bahkan merajam Stefanus di luar kota. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Stefanus ini terdapat 3 hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, adanya pernyataan diri Kristus. Pada saat itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tentu hal tersebut membuat Stefanus merasa sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena apa yang ia lihat itu menjadi bukti yang menopang dan menghiburnya. Menariknya Bapak, Ibu, dan Saudara, Stefanus justru memberitahu kepada orang-orang yang sedang mengepungnya mengenai apa yang ia lihat. Hal ini menunjukkan kebaikan hati Stefanus untuk meyakinkan mereka dan menjadi peringatan bagi mereka untuk berhati-hati. Agar mereka menjadi cemas dan mulai mempertimbangkan siapa Yesus yang mereka aniaya dan kemudian mereka dapat menjadi percaya. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengenai penyerahan diri Stefanus kepada Kristus. Sekalipun dirajam batu, Stefanus tetap berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan ia tidak hanya berdoa bagi dirinya sendiri. Ia juga berdoa bagi para penganiaya. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Stefanus yang menderita kesakitan justru mendoakan para penganiaya. Agar apa? Agar mereka sadar bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa. Dan mereka tidak boleh kehilangan harapan akan pengampunan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengenai keuntungan dari doa Stefanus. Saulus memperoleh keuntungan dari doa itu karena ia mendengarnya. Sekalipun pada saat itu Saulus setuju bahwa Stefanus layak mati dibunuh. Akan tetapi atas karunia Tuhan yang besar kepada Saulus, di kemudian hari Saulus dipanggil Tuhan menjadi rasul dengan nama Paulus. Melalui dirinya lah Injil semakin tersebar ke dunia yang luas. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang memenuhi Stefanus, menjadikan Stefanus memaknai kehidupannya dalam iman pada Yesus Kristus. Roh yang sama sedang bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan Stefanus menghadapi tekanan-tekanan berat. Karena Roh Kudus itu pula, Stefanus berani mati
sebab kematiannya bermakna. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yakinkah kita bahwa Roh Kudus itu telah hadir dalam kehidupan kita? Bahwa Roh Kudus ada dalam segala perkara yang kita jalani, termasuk di tengah pandemi COVID-19 ini. Ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa yang terdampak dari pandemi ini bukan hanya diri kita sendiri, melainkan juga orang lain. Sekalipun mungkin dampaknya berbeda-beda. Nah, akankah kita menyerah jika situasi ini semakin berat dan memungkinkan kita untuk menyangkal Tuhan? Kiranya kisah Stefanus dapat menjadi refleksi bagi kita bersama dan menguatkan kita serta membuat kita percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan membuat hidup kita penuh makna seperti Stefanus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat secara litani. Datanglah Roh Kudus ke dalam hidup kami. Tolonglah kami agar kami memiliki keberanian seperti Stefanus dalam mengikut Engkau, yang tidak pernah menyerah sampai akhir hidupnya, bahkan senantiasa berdoa untuk dirinya juga untuk sesama. Tolonglah kami di dalam kami melewati setiap pergumulan hidup kami, terutama di dalam pandemi COVID-19 ini. Kami mohon. Datang ya datang, Roh Kudus. Kami perlukan Engkau. Datang dengan penuh kuasa. Datang dengan kasih-Mu. Datanglah Roh Kudus ke dalam hidup kami. Pimpinlah kami agar kami dapat bersikap dewasa di dalam iman, dalam menghadapi situasi yang berat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pimpinlah kami agar kami dapat saling peduli pada diri kami sendiri, juga kepada sesama.
Pimpinlah kami untuk dapat menaati anjuran pemerintah yang telah disosialisasikan kepada kami semua. Pimpinlah semua tim medis yang terlibat dalam merawat pasien COVID-19. Pimpinlah gereja kami dalam melakukan pelayanan-pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Pimpinlah seluruh pemerintahan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon. Datang ya datang, Roh Kudus. Kami perlukan Engkau. Datang dengan penuh kuasa. Datang dengan kasih-Mu. Datanglah Roh Kudus ke dalam hidup kami. Hiburlah kami di saat kami mulai kecewa, takut, khawatir, bahkan menyerah dengan situasi hidup kami. Terutama dalam pandemi COVID-19 yang membuat semuanya terasa terbatas. Hiburlah kami di saat kami harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi di tengah pandemi COVID-19 ini. Hiburlah kami di saat kami mulai merindukan kebersamaan di tengah komunitas kami, agar kami tetap memiliki semangat untuk melewati situasi ini. Kami mohon. Datang ya datang, Roh Kudus. Kami perlukan Engkau. Datang dengan penuh kuasa. Datang dengan kasih-Mu. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami. Kiranya kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami senantiasa dapat kami rasakan dan membuat hidup kami penuh makna. Dapat menolong, dapat memimpin, dan dapat menghibur kami dalam setiap situasi yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita, marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan yang akan diiringi dengan pelengkap kidung jemaat nomor 265, bait 1. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu.
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah kami terima hari demi hari. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang terkumpul, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di bumi maupun di sorga. Mari Tuhan berkati setiap orang yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat juga tanggung jawab kepada setiap pengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kita sekalian. Amin.